Pernahkah Anda merasa hidup terlihat baik-baik saja di mata orang lain, namun di dalam hati justru terasa kosong, gelisah, dan lelah tanpa sebab? Masalah datang silih berganti, rezeki selalu hadir, tetapi hampir selalu di detik terakhir. Setiap kali merasa akan jatuh, ada tangan tak terlihat yang seolah menahan. Jika pola ini sering terjadi, bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Ada rezeki yang datang diam-diam. Ada ujian yang datang bertubi-tubi. Dan ada nasib yang baru terbuka saat manusia berada di titik terendahnya. Di sini, kita tidak sekedar bercerita. Kita membuka tanda-tanda kehidupan yang sering diabaikan. Selamat datang di Primbon Mbah Manis. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan lahir dan batin. Bab 1. Ketenangan yang Allah titipkan, bukan untuk dimiliki. Sejak awal kelahirannya, pemilik weton legi sering dianugerahi hidup yang tampak lebih tenang dibanding orang lain. Lingkungannya terasa ramah, jalannya jarang benar-benar terjal, dan hatinya sering diberi kemampuan untuk menahan emosi. Banyak orang memandangnya sebagai pribadi yang beruntung, namun tidak banyak yang menyadari bahwa ketenangan itu bukan hadiah untuk dinikmati semata, melainkan amanah yang harus dijaga. Primbon Jawa menyebut weton legi sebagai pribadi yang membawa energi sejuk. Dalam pandangan spiritual, ini bukan kebetulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menitipkan ujian kepada hamba yang mampu memikulnya, meski dunia tidak pernah melihat betapa berat beban itu. Pemilik weton legi sering berada di posisi ini, menjadi penopang bagi banyak orang, tanpa pernah menjadi tempat bersandar bagi dirinya sendiri. Waktu berjalan, dan perlahan muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sedih, bukan marah, tetapi rasa hampa. Seolah hidup berjalan, namun hati tidak benar-benar ikut melangkah. Inilah ujian pertama yang sering datang pada weton legi. Bukan berupa musibah besar, melainkan kebingungan batin yang sunyi. Dan justru karena sunyi, ujian ini sering tak disadari. Sebagian mulai bertanya dalam hati, mengapa hidupku terasa datar? Mengapa tidak pernah benar-benar melonjak seperti orang lain? Padahal tanpa ia sadari, Allah sedang menjaganya dari dua jurang, kejatuhan yang menghancurkan dan keberhasilan yang bisa menumbuhkan kesombongan. Hidupnya dijaga tetap seimbang, tetap cukup, tetap terkendali. Primbon Jawa mengajarkan bahwa weton legi membawa garis hidup yang penuh penjagaan. Tetapi penjagaan ini hanya akan membawa kebaikan jika disambut dengan syukur dan kerendahan hati. Ketika pemiliknya mulai lupa bersyukur, mulai merasa bahwa semua ini hasil kekuatan dirinya sendiri, maka kegelisahan mulai muncul. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati yang mulai menjauh dari kesadaran bahwa semua ini hanyalah titipan. Disinilah awal perjalanan batin weton legi dimulai. Bukan dengan guncangan besar, tetapi dengan bisikan lembut di dalam dada.
sebuah panggilan agar ia mulai bertanya bukan tentang dunia, melainkan tentang makna hidupnya sendiri. Dan tanpa ia sadari, bab ini hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih dalam. Bab 2. Rezeki yang datang sebagai cara Allah mendidik hati. Seiring waktu berjalan, pemilik weton legi mulai menyadari satu pola yang terus berulang dalam hidupnya. Rezeki seolah tidak pernah benar-benar pergi, namun juga jarang datang dengan cara yang tenang. Selalu ada jarak antara harapan dan kenyataan. Selalu ada jeda antara usaha dan hasil. Dan yang paling terasa, pertolongan hampir selalu muncul ketika ia sudah berada di batas paling lelah. Dalam primbon Jawa, pola ini dikenal sebagai rezeki yang mengandung unsur titen. Datang dengan ritme tertentu, bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membentuk. Namun bagi yang mengalaminya, rasa itu tetap berat. Bayangkan ketika kebutuhan semakin mendesak, doa semakin panjang, dan hati semakin pasrah, barulah jalan terbuka. Hutang hampir jatuh tempo, lalu datang jalan rezeki. Harapan hampir padam, lalu datang pertolongan dari arah yang tak disangka. Bagi orang lain, ini mungkin terlihat sebagai keberuntungan. Tapi bagi pemilik weton legi, ini terasa seperti ujian yang tak pernah benar-benar selesai. Disinilah konflik batin mulai tumbuh. Ia mulai bertanya dalam hati, mengapa hidupku selalu harus menegangkan seperti ini? Mengapa tidak bisa seperti orang lain yang hidupnya lebih lancar? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak muncul karena kurang iman, tetapi karena hati manusia memang lelah jika terlalu lama diuji. Namun justru di titik inilah letak rahasia yang tidak semua orang pahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedang menjauh, justru sebaliknya, Dia sedang sangat dekat. Rezeki yang ditunda, rezeki yang datang di saat terakhir, rezeki yang hadir setelah air mata, semua itu bukan bentuk penolakan, melainkan bentuk pendidikan. Allah sedang membentuk satu karakter, hati yang tidak menggantungkan harapan pada manusia, tidak merasa aman pada harta, dan tidak merasa kuat karena dunia. Setiap keterlambatan adalah pengingat agar hati tetap bersandar kepadanya. Primbon Jawa menyebut weton legi sebagai pribadi yang kuat secara batin, tetapi kekuatan itu tidak datang dengan mudah. Ia ditempa lewat proses yang panjang. Ia diajari sabar melalui ketidakpastian, ia diajari tawakal melalui rasa tak berdaya, dan ia diajari ikhlas melalui kehilangan kecil yang berulang. Masalahnya, tidak semua orang kuat menjalani pola ini. Ada yang mulai mengeluh, ada yang mulai iri, ada yang mulai merasa hidup tidak adil. Inilah titik paling rawan, bukan karena takdir buruk, tetapi karena hati mulai goyah. Padahal, jika saja ia bisa melihat lebih dalam, semua keterlambatan itu justru sedang menyelamatkannya dari rezeki yang bisa merusak jiwanya. Disinilah babak kehidupan weton legi semakin dalam. Ia mulai sadar bahwa hidupnya bukan sekedar tentang hasil, tetapi tentang proses pembentukan. Namun, kesadaran ini belum sepenuhnya utuh, karena ujian berikutnya tidak lagi datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, badai yang lebih sunyi mulai mendekat. Bab 3. Saat ujian tidak lagi datang dari dunia, tapi dari hati sendiri. Jika pada bab sebelumnya ujian datang melalui keadaan, maka pada fase ini ujian berubah bentuk. Tidak lagi berupa uang, pekerjaan, atau keadaan hidup, melainkan sesuatu yang jauh lebih sunyi, hati dan pikiran sendiri. Inilah ujian yang paling berat bagi pemilik weton legi, karena tidak ada yang bisa menolong selain dirinya dan Allah. Secara lahir, hidup masih berjalan seperti biasa. Tidak ada masalah besar, tidak ada tragedi yang terlihat. Bahkan banyak orang mungkin melihatnya baik-baik saja. Namun di dalam batin, ada kegelisahan yang tumbuh pelan-pelan. Pikiran terasa penuh, hati mudah lelah, tidur tidak lagi nyenyak, doa terasa panjang,
tetapi ketenangan sulit datang. Primbon Jawa menyebut fase ini sebagai masa ketukan jiwa. Saat alam batin seseorang mulai membuka lapisan yang lebih dalam, pemilik weton legi sering memiliki kepekaan yang tinggi. Ia mudah merasakan perubahan suasana, mudah tersentuh oleh ucapan orang, mudah terbeban oleh hal-hal kecil yang bagi orang lain mungkin biasa saja. Sensitivitas ini bukan kelemahan, tetapi ujian. Disinilah konflik mulai mengeras. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa aku merasa kosong? Mengapa aku tetap gelisah meski hidup tidak sedang hancur? Mengapa aku merasa sendirian bahkan di tengah keramaian? Pertanyaan-pertanyaan ini berputar tanpa jawaban. Dan semakin lama dibiarkan, semakin dalam pula rasa itu mengakar. Beberapa mulai menarik diri. Beberapa menjadi terlalu pendiam. Beberapa bahkan mulai kehilangan arah. Bukan karena hidupnya buruk, tetapi karena jiwanya sedang mencari makna yang lebih besar. Dalam kacamata spiritual, ini bukan kebetulan. Justru inilah tanda bahwa seseorang sedang dipanggil naik tingkat. Allah tidak lagi mendidik melalui keadaan luar, melainkan mulai menyentuh bagian terdalam, kesadaran. Hati mulai gelisah, karena ia mulai sadar bahwa hidup bukan hanya soal bertahan, tetapi soal tujuan. Pemilik weton legi yang sampai pada fase ini sebenarnya sedang berdiri di persimpangan. Jika ia memilih lari, mengalihkan diri dengan dunia, menenggelamkan kegelisahan dengan kesibukan, maka jiwanya akan semakin lelah. Namun jika ia memilih diam, merenung dan kembali kepada Allah, maka kegelisahan itu perlahan berubah menjadi cahaya. Sayangnya, tidak semua orang memahami proses ini. Banyak yang mengira dirinya lemah. Banyak yang merasa rusak, padahal sesungguhnya jiwanya sedang dibersihkan. Seperti air keruh yang diaduk sebelum menjadi jernih. Inilah babak di mana pemilik weton legi mulai berubah tanpa ia sadari. Ia mulai lebih sering merenung, lebih sering diam, lebih sering bertanya tentang makna hidup. Dan tanpa ia sadari, sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh, agar sesuatu yang lebih kuat bisa tumbuh. Namun, perubahan ini belum selesai, karena setelah kesadaran mulai terbuka, akan datang satu fase yang jauh lebih menyakitkan, saat sandaran dunia mulai benar-benar dilepaskan. Dan itulah yang menanti di bab berikutnya. Bab 4. Saat sandaran dunia mulai dicabut satu persatu. Setelah kegelisahan batin yang panjang, pemilik weton legi mulai memasuki fase yang paling melelahkan. Fase ketika hal-hal yang selama ini menjadi sandaran perlahan mulai runtuh. Bukan dengan cara yang keras, bukan dengan tragedi besar, tetapi dengan perubahan kecil yang terus terjadi, hingga akhirnya ia sadar bahwa hidupnya tidak lagi sama. Hubungan yang dulu terasa hangat mulai berubah dingin. Orang-orang yang dulu dekat mulai terasa jauh. Tempat yang dulu memberi rasa aman mulai terasa asing. Bahkan hal-hal yang selama ini menjadi sumber semangat, pekerjaan, rutinitas, harapan, perlahan kehilangan maknanya. Semua terjadi pelan, hampir tak terasa, namun dampaknya sangat dalam. Disinilah konflik batin mencapai puncaknya. Ia mulai merasa kehilangan arah, bukan karena tidak punya apa-apa, tetapi karena apa yang ia miliki tidak lagi memberi rasa. Seolah hidup sedang mencabut satu demi satu pegangan dunia yang selama ini ia andalkan. Ia mulai merasa benar-benar sendiri, meski dikelilingi banyak orang. Dalam primbon Jawa, fase ini sering disebut sebagai masa pelepasan. Bukan hukuman, melainkan proses. Alam seperti memaksa seseorang untuk berhenti menggantungkan diri pada sesuatu yang fana. Karena selama sandaran itu masih ada, hati tak akan pernah benar-benar bersandar kepada yang maha abadi. Banyak pemilik weton legi yang goyah di fase ini. Ada yang marah pada keadaan,
ada yang menyalahkan takdir, ada yang mulai merasa Allah tidak adil. Padahal sesungguhnya, justru di fase inilah Allah sedang bekerja paling lembut. Dia mencabut satu demi satu sandaran, bukan untuk menyakiti, tetapi agar hambanya belajar bersujud dengan jujur. Di titik paling sepi, ketika tak ada lagi tempat bercerita, tak ada lagi tempat berharap, tak ada lagi yang bisa diandalkan, barulah seseorang mulai benar-benar berbicara kepada Allah. Bukan doa yang dibaca karena kebiasaan, tetapi doa yang lahir dari kedalaman jiwa. Doa yang tidak indah kata-katanya, tetapi jujur air matanya. Dan disitulah sesuatu mulai berubah. Bukan dunia yang langsung membaik, tetapi hati. Perlahan muncul kesadaran bahwa mungkin selama ini ia terlalu sibuk mencari pegangan di dunia, hingga lupa bahwa satu-satunya sandaran sejati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik weton legi yang bertahan melewati fase ini akan merasakan sesuatu yang berbeda. Ia menjadi lebih tenang, bukan karena hidupnya sudah mudah, tetapi karena hatinya mulai berserah. Ia tidak lagi terlalu takut kehilangan, karena ia mulai memahami bahwa segala yang datang dari dunia memang tidak pernah benar-benar bisa dimiliki. Namun, ia belum tahu satu hal penting. Ia belum tahu bahwa semua yang ia alami sejak awal bukanlah rangkaian penderitaan, melainkan bagian dari satu rancangan besar yang sangat rapi. Dan rahasia itulah yang akan terungkap di bab terakhir. Bab 5. Plot twist. Ternyata semua ini adalah penjagaan, bukan hukuman. Di titik paling sunyi dalam hidupnya, ketika harapan sudah tak lagi bersuara, dan doa hanya tinggal bisikan yang lirih, pemilik weton legi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan perubahan di luar, bukan keajaiban besar yang langsung mengubah keadaan, tetapi perubahan di dalam hati yang begitu halus hingga nyaris tak disadari. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini luput dari pandangannya. Meski hidupnya terasa penuh ujian, ia tidak pernah benar-benar hancur. Setiap kali hampir jatuh terlalu dalam, selalu ada batas tak terlihat yang menahannya. Setiap kali hampir kehilangan segalanya, selalu ada jalan kecil yang tetap terbuka. Setiap kali hampir putus asa, selalu ada kekuatan yang entah datang dari mana. Disinilah perlahan muncul kesadaran besar itu. Bagaimana jika selama ini hidupnya tidak sedang dipersulit, melainkan dijaga? Primbon Jawa menyebut bahwa pemilik weton legi sering berada dalam naungan energi penjagaan. Bukan karena mereka istimewa di mata manusia, tetapi karena mereka memiliki kecenderungan batin yang jika tidak dijaga, bisa membawa mereka pada jalan yang salah. Maka hidup mereka diarahkan dengan cara yang tidak biasa, dilambatkan, diuji, dibatasi, dan ditahan. Ia mulai mengingat kembali seluruh perjalanan hidupnya. Rizki yang selalu datang di detik terakhir, masalah yang selalu berhenti sebelum benar-benar menghancurkan, hubungan yang runtuh justru menyelamatkannya dari luka yang lebih besar. Kesempatan yang gagal ternyata menghindarkannya dari jalan yang keliru. Semua yang dulu terasa seperti penderitaan, kini terlihat seperti rencana yang sangat rapi. Plot twist terbesar bukan pada dunia, melainkan pada kesadaran. Bukan hidupnya yang lemah, bukan nasibnya yang buruk. Justru ia termasuk orang yang paling dijaga. Ujian demi ujian bukan untuk menjatuhkannya, tetapi untuk membersihkan hatinya. Keterlambatan demi keterlambatan bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk menyelamatkannya dari kesombongan. Kesepian demi kesepian bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk mendekatkannya kepada Allah. Di titik inilah pemilik weton legi berubah sepenuhnya. Bukan menjadi orang yang hidupnya langsung mudah, tetapi menjadi seseorang yang hatinya kuat. Dunia boleh datang dan pergi, tetapi batinnya tidak lagi mudah goyah. Ia tak lagi terlalu takut kehilangan. Dan inilah akhir yang sesungguhnya bukan akhir, melainkan awal. Awal dari hidup yang lebih tenang. Awal dari jiwa yang lebih matang. Awal dari pemahaman bahwa takdir yang paling berat pun
bisa menjadi bentuk kasih sayang paling dalam. Dari seluruh perjalanan pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa hidup pemilik weton legi tidak pernah benar-benar berjalan tanpa arah. Segala keterlambatan, ujian, dan tekanan batin bukanlah tanda ketidakadilan, melainkan bentuk penjagaan yang sangat halus. Primbon Jawa mengingatkan kita tentang pola kehidupan. Namun pada akhirnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha menentukan segalanya. Dialah sebaik-baik pengatur waktu, rezeki, dan ujian setiap hambanya. Maka, jangan pernah menyombongkan apa yang kita miliki hari ini, dan jangan pula berputus asa atas apa yang belum kita capai. Bisa jadi, apa yang tertunda justru sedang disiapkan agar datang dalam keadaan paling membawa kebaikan. Jadikan weton, primbon, dan tanda-tanda kehidupan sebagai bahan renungan, bukan sebagai sandaran utama. Sandaran sejati tetaplah iman, doa, dan kepasrahan kepada Allah. Jika pembahasan ini memberi manfaat dan menyentuh hati, dukunglah dengan menekan tombol like agar pesan kebaikan ini menjangkau lebih banyak orang. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya Anda tidak tertinggal pembahasan berikutnya yang syarat makna dan hikmah kehidupan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan, ketenangan, dan jalan hidup terbaik untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.